Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Novita Ade Herianti. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Lahat yang kita injak saat ini. Lalu saya berasal dari kelas 9, yaitu 92. Nah, di sini saya sebagai pelajar penggerak merah putih angkatan 3 dan juga fasilitator pelajar penggerak merah putih angkatan 2. Nah, pertama saya ucapkan dulu terima kasih untuk kalian karena sudah berpartisipasi pada sosialisasi saya kali ini yang bertema program-program pendidikan bermutu bagi semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, pertama mungkin kita perkenalan dulu nih, apa itu pelajar penggerak merah putih dan apa itu fasilitator pelajar penggerak merah putih. Nah, apa sih itu pelajar penggerak merah putih? Pelajar penggerak merah putih adalah program atau gerakan jaringan antar pelajar di seluruh Indonesia. Program ini tujuannya untuk menciptakan agen perubahan, menciptakan siswa kita menjadi agen perubahan yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi yang mampu menjadi pemimpin di masa depan. Apalagi kita adalah generasi 2045, Indonesia emas katanya. Nah, lalu itu adalah pelajar penggerak merah putih. Lalu apa itu fasilitator pelajar penggerak merah putih? Fasilitator pelajar penggerak merah putih adalah pelajar penggerak merah putih yang telah mengikuti pelajar penggerak merah putih angkatan 1 sampai dengan 5 saat ini. Nah, mereka yang sudah menjadi peserta dibimbing lagi menjadi peserta baru, yaitu sebagai fasilitator. Tugas mereka adalah membantu, melatih, dan membimbing para pelajar lain dalam program pelajar penggerak merah putih ini. Jadi, mereka juga bisa menjadi komunikator publik, atau mereka bisa menyebarkan informasi dan peluang lain kepada teman-teman sekalian. Nah, itu berarti fasilitator pelajar penggerak putih adalah orang yang lebih lah daripada pelajar penggerak merah putih. Mungkin kita langsung aja ke materinya, yaitu program-program pendidikan bermutu bagi semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertama, apa itu pendidikan? Ada yang tahu? Ya, mungkin pendidikan adalah sebuah pelajaran yang kita lakukan di sekolah, itu yang kita tahu. Tapi pendidikan juga adalah mandat konstitusi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa yang penyelenggaraannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, dan implementasinya menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam Astasita. Astasita itu apa sih? Nah, kita bahas nanti. Pertama kita bahas dulu tujuan dari pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, demokratis, dan bertanggung jawab. Sementara itu, tadi kita udah ngomong tentang Astasita. Astasita itu adalah program dari pemerintah untuk menekankan sumber daya manusia, yaitu kita sebagai pelajar penggerak merah putih atau kita sebagai pelajar. Nah, di sini di pelajar penggerak merah putih itu mengambil dari SMP sampai dengan SMA, kalau kalian tahu. Lalu Astasita itu juga selain menekankan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dia juga menekankan sains. Jadi pendidikan mengenai sains itu ditekankan bahwa kita tuh harus mengerti nih sains itu apa. Kita tuh nggak cuma belajar mengenai fisika atau MTK, itu susah, nggak gitu. Tapi kita mendalami apa itu sains gitu. Jadi kita membangun kemajuan teknologi. Jadi kita sebagai pelajar, kita membangun kemajuan teknologi, di mana teknologi makin berkembang. Nah, kita harus mengikuti. Namun jangan sampai kita terbawa arus ke kemajuan yang salah gitu. Ataupun bidang lainnya seperti kesenian, kesastraan, atau yang lainnya pokoknya. Lalu Astasita itu ada dua, Astasita keempat dan Astasita ke-8 untuk pendidikan. Astasita keempat itu memperkuat pembangunan sumber daya alam yang sudah kita bahas tadi, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, konservasi olahraga, kesetaraan gender, dan serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Jadi di Astasita ke-4 ini kita tuh membangun gitu. Kita membangun Indonesia menjadi lebih maju, baik itu di sarana manusianya, di sarana pengetahuannya, atau di sarana kita gimana cara ngomong. Nah, lalu ada Astasita ke-8. Astasita ke-8 itu artinya memperkuat kehidupan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai yang lebih makmur. Artinya kalau toleransi nih, baik itu budaya, agama, atau gimana cara kita ngomong sama orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Astasita itu adalah program dari pemerintah untuk membuat Indonesia menjadi generasi 2045 emas. Oke.
pendidikan ini. Cara kita mewujudkannya, pendidikan untuk bagi semua ini, maka pemerintah telah mengatur program prioritasnya. Itu nih, satu, dengan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pertama, penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Jadi sekolah diberi pelajaran lagi nih mengenai sebenarnya pendidikan berkarakter bagaimana, anak-anak itu harus disediakan bagaimana dan bagaimana caranya gitu lah maksudnya. Jadi caranya di sini adalah satu, pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan untuk guru kelas. Jadi guru kelas itu diberi pendidikan lebih, diberi pelajaran lebih, dan bimbingan konseling atau BK juga diberi pelajaran lebih untuk menghadapi anak-anak. Lalu ada juga peningkatan klasifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru, ada pembuatan pendidikan literasi, literasi dan sains teknologi, bahkan ada perubahan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Ada juga pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Jadi program prioritasnya banyak. Intinya untuk membangun kita sebagai pelajar menjadi generasi 2045 yang emas. Intinya gitu sih sebetulnya. Program prioritasnya bagus banget dan saya mengapresiasi sih, terutama karena saya lihat dari materi yang telah diberikan. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa ya? Adalah sebenarnya gerakan untuk membantu pendidikan itu. Jadi gerakannya juga diberi nih, selain program prioritasnya yang akan dijalankan, gerakannya juga ada, yaitu pertama pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu bagaimana? Pembelajaran mendalam adalah peserta didik diberi sebuah kesadaran untuk menjadi pelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi di sini kita tuh diberi sarana lah untuk memperdalam pengetahuan yang telah diberikan. Jadi gitu aja sih kayaknya. Lanjut ke materi kedua, yaitu penguasaan ruang pendidikan. Digitalisasi pembelajaran. Apa itu digitalisasi pembelajaran? Nah, digitalisasi pembelajaran adalah kebijakan digitalisasi pendidikan yang diarahkan untuk mempercepat transformasi sistem pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Jadi intinya tuh mereka diberi sarana juga untuk, jadi kita tuh harus bisa mencari sebuah pengetahuan, mencari sebuah ilmu dari teknologi yang telah dikembangkan. Itu aja sih sebenarnya. Lalu ada program Indonesia Pintar atau PIP nih, PIP. Bagus PIP itu. PIP adalah beasiswa bantuan uang tunai, kepuasan akses dan juga kesempatan belajar yang dibutuhkan bagi anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun. Jadi pokoknya ini adalah untuk orang-orang yang kurang mampu, mereka bisa dikasih bantuan berupa uang atau berupa perluasan akses atau dikasih apa gitu yang lain, mungkin sembako dan lain gitu, untuk mereka tetap bisa sekolah, mereka tetap bisa makan dan lain-lain lah. Pokoknya itu untuk anak-anak sampai dengan 21 tahun, jadi dewasa juga. Selanjutnya ada program tes kemampuan akademik. Nah ini lagi digaung-gaungkan banget kan, TKA banyak banget. TKA ini kayak terburu banget, saya juga ngerasain itu. Nah TKA ini apa? TKA itu ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur capaian akademik murid pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Nah, pelaksanaan TKA secara nasional diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 95 tahun 2025. Jadi TKA ini adalah sebuah validasi lah untuk kita gitu. Memvalidasi kita untuk lebih mengetahui lah sebenarnya jejak pendidikan kita bagaimana. Kita tuh udah paham sampai mana ilmunya dan apa sih sebenarnya fungsi TKA ini? Langsung aja fungsinya ya. Fungsi TKA tuh sebenarnya untuk mengatur, untuk menjadi pengukuran capaian siswa. Itu fungsi TKA. Dan TKA itu sebenarnya nggak fungsi untuk pengetahuan sih, tapi juga sebagai sarana penyetaraan, seleksi, serta pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Jadi TKA tuh sebagai sarana di mana kita tuh nilai kita tuh bisa dalam satu satuan itu. Jadi pendidikan tuh, kementerian itu bisa mengukur nilai semua anak di Indonesia dengan satu program, itu TKA. Kalau TKA ini opsional atau enggak, saya nggak tahu. Nanti kita cari lebih lanjut aja. Lanjut, selesai. Oh, ada lagi. Ada beasiswa dan juga ada rumah pendidikan. Rumah pendidikan itu apa? Saya nggak tahu.
penting banget. Beasiswa ADEM adalah beasiswa yang ditujukan kepada siswa lulusan pada pendidikan dasar atau SMP yang memiliki kendala akan akses pendidikan menengah atau SMK atau sampai SMK gitu kan. Biasanya ini dikhususkan di wilayah Papua, daerah khusus serta anak pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia maupun luar negeri. Melalui beasiswa ADEM, Kementerian atau Kementerian Dasar Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan bantuan pendidikan untuk mengurangi hambatan kewilayaan. Jadi dia tuh afirmasi pendidikan menengah ini untuk membantu seorang anak atau beberapa teman kita yang memang gak punya akses untuk pendidikan gitu, mereka nggak bisa belajar, jadi dibuatlah beasiswa ADEM atau aplikasi pendidikan menengah untuk membantu mereka akan kendalanya. Lalu ada juga rumah pendidikan. Ini kayaknya sebenarnya ini banyak banget ya, lebih dari ini dulu ya. Tapi saya bahas ini aja karena kayaknya bakal makan waktu yang lama. Jadi yang terakhir adalah rumah pendidikan. Rumah pendidikan apa? Rumah pendidikan adalah sebuah sarana, sebuah program yang memastikan digitalisasi pembelajaran. Nah ini berarti ini berkesinambungan atau berkaitan dengan digitalisasi pembelajaran tadi. Nah itu untuk memastikan digitalisasi pembelajaran terdapat jalan secara berkualitas. Maka strategi penyediaan infrastruktur dasar atau listrik dan internet dan perangkat digital pembelajaran perlu diiringi dengan pembuatan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Ini apa gini? Ruang pendidikan ini bertujuannya untuk membantu kita dalam mendapatkan kualitas yang baik. Jadi di rumah pendidikan, program ruang pendidikan kita diberitahu bahwa dengan adanya digitalisasi pembelajaran, maka kita mendapatkan juga rumah pendidikan untuk membantu kita mengetahui, untuk membantu kita mengakses lebih lanjut mengenai pembelajaran digitalisasi. Sebenarnya. Jadi kesimpulan dari programnya, kesimpulan dari pendidikan itu apa? Yaitu adalah hak bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran terkhusus untuk kita para pelajar. Nah, dan juga untuk menjaga itu, maka ada semua program-program dari pemerintah, baik itu dari program prioritas, baik itu dari gerak-gerak seperti digitalisasi pembelajaran mendalam, rumah pendidikan, TKA, itu adalah program-program agar kita bisa menjadi pemangku langsungan dari program-program tersebut. Sebenarnya ada juga, mungkin kalian udah tahu program terakhir yaitu, nggak terakhir juga sih, program salah satu programnya yaitu 7 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, bermasyarakat, pokoknya 7 lah. Nah itu benar-benar harus ditekatkan, karena dengan adanya program itu kita bisa mendapatkan suatu kedisiplinan dari diri kita sendiri dan juga bisa membantu kita bisa membantu diri kita dan juga kita bisa membantu negara kita Indonesia, walaupun kita hanya secuil dari begitu banyak masyarakatnya 250 juta orang di Indonesia dan kita adalah secuil dari sana, kita bisa membantu Indonesia menjadi negara yang disiplin mungkin karena terlalu banyak masalah di Indonesia kan. Lalu seperti itu sih, itu adalah salah satu programnya yang kalian bisa membantu dengan mengamalkannya gitu kan. Kesimpulan itu adalah dengan mewujudkannya dengan cara yaitu mewujudkan visi-visi akad kita yang telah kita bahas untuk menetapkan visi sebagai pilar utama menjadi Indonesia 2045. Sudah saya bangunkan bahwa 2045 menjadi Indonesia emas, tapi kita tidak tahu, maka lebih baik kita sebagai pelajar mencari tahu apa itu Indonesia 2045, mencari tahu bagaimana cara menjadi generasi emas 2045, dan ya saya rasa itu aja sih sebenarnya kesimpulannya, itu aja sebenarnya program-programnya. Saya rasa dengan ini saya harap kalian bisa mencari tahu lebih lanjut, atau kalian ada yang ingin ikut kelas bergerak bisa langsung dari saya gitu, datang ke saya gitu. Nah dari kesimpulan ini, dari penjabaran dari semua penjelasan yang saya berikan, apakah ada yang ingin bertanya gitu, bisa masalah silakan kalian. Baik, izin selamat pagi kita semuanya. Izin sedikit pertanyaan simpel sekali dari materi yang telah teman kita bawakan. Pertanyaan ini yaitu apa sih fungsi sebenarnya dari pembelajaran mental?
mencari tahu dan lebih gitu, lebih kompetitif dalam suatu urusan. Jadi intinya pelajaran itu untuk memberitahu kita atau untuk membuat kita menjadi lebih kritis aja sih dalam membuat atau melihat sesuatu. Itu sih sebenarnya. Oke, gimana? Terima kasih. Oke, lanjut, ada yang lain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sosialisasi yang dilakukan dari Habitat tadi, pertanyaan saya, bagaimana cara kita bisa mewujudkan 7 kebiasaan di kehidupan sehari-hari dengan disiplin? Oke. Jadi 7 kebiasaan anak syahwat tadi ya? Yang tadi saya baru jelaskan kan? 7 kebiasaan anak syahwat. Bagaimana cara kita bisa mewujudkan hal tersebut? Pertama tentu aja tuh niat sih. Kita butuh niat. Untuk mewujudkannya itu butuh niat. Pertama tuh, misalnya kita harus pertama menurut saya tuh kita butuh niat. Tipsnya tuh kita niat, oh besok saya mau ngapain? Saya mau kayak gini. Saya ada kerjaan ini. Jadi kita jadwal tuh setelah ada niat. Jadwal. Lalu saat kita telah menjadwal, itu lakukan tanpa menunda dan lakukan itu setiap hari minimal 1 minggu lah. Jadi 1 minggu kalian lakukan itu, insya Allah itu bakalan bisa tuh terbiasa gitu. Jadi minimal tuh pertama kalian cari dulu pastinya, lalu jadwalkan apa yang kalian lakukan, lalu setelah itu kalian lakukan berulang-ulang tanpa menunda. Pastikan jangan menunda apapun itu sesuai dengan jadwal yang telah kalian lakukan gitu. Jadi jadilah orang yang terjadwal dan disiplin. Karena dengan mewujudkan kebiasaan anak yang sahabat tadi, kan bisa menjadi pribadi yang disiplin, lebih peka dan hormat lah dalam diri kalian sendiri maupun orang lain. Itu sih sebenarnya. Mungkin. Jadi nggak ada lagi yang mau nanya mungkin? Oke, makasih. Oke, mungkin saya langsung aja ya. Mungkin sekian dari sosialisasi saya mengenai program-program pendidikan itu. Saya makasih banget sekali lagi dan terima kasih banget